Gua kedatangan salah satu carrier termurah dari mereknya Consina. Gua pun penasaran dan berekspektasi tinggi ketika brand legend ini mengeluarkan carrier yang harganya terjangkau, yaitu 400 ribuan. Di akhir video akan gue sebutin juga kekurangan dan kelebihan yang ada di carrier Consina The Narrows ini. Oke. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Gue kedatangan carrier dari mereknya Consina, yang mana untuk Consina ini sekarang lagi banyak di request karena Consina sekarang mengeluarkan beberapa artikel baru. Tidak terkecuali untuk carriernya ini. Nah, ini carrier The Narrows, kapasitasnya 50 liter dari Consina. Yang mana dari pertama kali gua ngeliat produk ini, gua langsung tertarik terhadap warna yang disediakan di sini untuk The Narrows 50 liter ini. Untuk warnanya sendiri sebetulnya ada 3 pilihan warna. Warna ini, warna hitam, dan warna biru tua. Jadi tinggal lu pilih aja. Kalau gua pribadi sih karena pertama kali lihat di marketplace itu ngeliat warna ini, gua requestnya warna ini atau gua langsung sikatnya untuk warna ini. Ini terbilangnya warnanya itu light brown. Jadi ada sedikit sentuhan-sentuhan warna kuning di sini dan ternyata match dan cocok digabungkan dengan warna light brown ini. Untuk harganya ini 499.000. Gua kira ketika dulu Consina kalau nggak salah 2 tahun yang lalu itu dia mulai menaikkan harga di hampir semua produknya, termasuk carrier-carrier favorit kayak Centurion, terus ada Extraterrestrial, itu harganya pada naik semua. Yang mana awalnya itu masih di harga 500 ribuan, bahkan seingat gue dulu masih ada yang 515 ribu. Cuman waktu itu dinaikin harganya. Hampir semua artikel Consina. Dan sekarang gue kaget kok ada lagi nih carrier Consina dengan harga yang terjangkau, yaitu 499.000. Gue sih naruh ekspektasi lebih karena sekarang itu untuk harga carrier 400 ribuan atau 300 ribuan bahkan udah banyak banget datang dari brand-brand baru kayak Green Forest. Lu sering lihat gua nge-review produk Green Forest dengan harga di kisaran harga tersebut, terus dari Nomaden, terus dari Monte Equipment, terus dari Zarventure, terus dari Hikemore. Itu kisaran harganya tuh di range 400 ribuan atau 300 ribuan. Consina dia mengeluarkan di range harga 400 ribuan, walaupun sih sebetulnya 500 ribu aja lah. 499 kurang 1000 doang untuk menyentuh 500 ribu. Cuman gua berekspektasi lebih dan kita lihat sekarang kualitasnya kayak gimana untuk carrier Consina The Narrows ini. Gua mulai dari pemakaian bahan yang dipakai di sini. Terus terang aja, bahan yang dipakai di sini sih sangat-sangat berkarakter dan lu akan puas ketika nantinya lu terima barang ini dan ngelihat bahan yang dipakai sih bener-bener bagus menurut gua untuk harga 499. Lu lihat untuk bahan yang ada di sini. Di sini tuh kalau lu lihat secara detail ada kayak madu gitu, kayak model-model madu untuk motif yang ada di sini, dan memang di sini pakai bahan polyester Cordura 420D. Jadi kalau lu perhatikan dari atas ke tengah, ke kiri, dan ke kanan bahkan ke bawah, ini memakai satu bahan aja. Biasanya carrier itu untuk bagian atasnya itu pakai bahan yang lebih tipis dan bagian bawah pakai bahan yang lebih tebal. Karena memang bagian bawah itu harus tebal karena sering bersentuhan atau bergesekan dengan tanah, batu, atau akar. Ini bahan yang tadi gue sebutin, polyester Cordura 420D itu dipakai di hampir semua bagian dari carrier ini. Jadi bisa dibilang ini hanya ada satu bahan yang dipakai di sini. Untuk karakteristik bahannya sih terlihat elegan dan memang tebal untuk bahan yang dipakai di sini. Jadi kalau emang lu ngerasa khawatir takut robek sih kayaknya nggak muncul kekhawatiran itu karena bahannya itu tebal dan bisa dibilang untuk bahan ini kalau gue dibandingkan dengan bahan-bahan di carrier range harga 300 ribuan atau 400 ribuan yang tadi gue sebutin brand-brandnya, ini sih masih menjadi bahan terbaik menurut gue. Gue suka bahan yang ada di sini. Dan Consina ini tidak menghilangkan identitas mereka bahwa mereka ini brand legend, jadi harus benar-benar all out untuk produk yang disuguhkan, dan kelihatan bahan yang dipakai di sini pun niat dan kuat banget untuk karakter bahan yang ada di sini. Dan ini ukurannya itu 50 liter. Tapi gue kemarin sempat scroll tuh komentar-komentar tentang carrier ini di Shopee dan udah banyak yang beli tentunya. Untuk di Shopee itu ada beberapa orang yang komentar dan sempat gue kumpulin itu
Mereka bilang, gua sih ketika ngelihat carrier ini, kata dia tuh kapasitasnya 50 liter, tapi ketika gua terima itu kok kecil ya. Jadi ada yang memang bilang kok kecil, tapi ada yang bilang juga alhamdulillah ternyata kecil, nggak gede-gede banget. Jadi tergantung kebutuhan sebetulnya. Ketika nantinya lo membutuhkan atau niat beli carrier ini dengan ekspektasi 50 liter itu bisa compact, bisa kecil gitu ya, ini bakal terwujud. Karena memang yang gua rasakan di sini pun ketika packing pun ini terasa kecil untuk 50 liternya. Tapi kalau emang lu berharap 50 liter itu bisa lumayan besar gitu ya, ini sih agak kecil aja untuk ukuran 50 liter yang ada di sini. Ketika gua bandingkan dengan carrier-carrier 50 liter di merek lain mungkin, atau untuk kapasitas-kapasitas 50 dari Consina itu, memang ini terasa lebih mungil aja untuk ukuran 50 liternya. Jadi itu nanti tergantung ekspektasi lu sih. Kalau gue pribadi memang ngerasa ketika nerima carrier ini tuh terasa kecil aja untuk ukuran yang dicantumkan itu 50 liter. Sekarang gue akan lihat berat kosong dari carrier ini tuh berapa. Lihat lu. Tipis banget. Jadi berat kosong itu 945 gram. Ya bisa dibilang di bawah 1 kilo untuk berat kosong yang ada di carrier ini. Sekarang kita bahas fitur-fitur yang ada di carrier ini. Kita ke bagian atas dulu. Ini sorry tadi sempat jatuh carriernya karena di sini udah mulai hujan, jadi terkena tanah, jadi ada kotoran-kotoran dikit. Di bagian atasnya, di bagian top lid atau di bagian kepalanya, di sini ada tali elastis, yang mana tali elastis ini bisa untuk penyimpanan beberapa barang juga yang tentunya muat dan bisa disimpan di sini. Dan di sini ada tali webbing yang bagus tentunya. Dan di bagian kepala sini, di bagian depan hanya ada logo. Di bagian belakang, di sini ada ruangan. Dan di sini tentunya pakai resleting yang selalu gua suka. Kalau resleting di carrier Consina itu selalu lancar, memang tidak mengecewakan lah untuk dari brand-brand legend itu. Detail-detail kayak resleting itu benar-benar diperhatikan, dan ini pun enak banget. Di atas ini ada ruangan yang lumayan gede, sebetulnya nggak gede-gede banget, proporsional lah untuk ukuran 50 liter. Dan di sini gua coba untuk menyimpan headlamp yang ada case-nya gini. Ini sih isinya ada 2 headlamp ya. Oke, jadi gua nyimpen pakai case kayak gini. Dan di sini ketika gua simpen case dari headlamp itu masih muat untuk lu menyimpan jas hujan 1 set, jas hujan ponco mungkin, atau flysheet masih bisa disimpan di atas sini, atau bahkan P3K. Karena P3K harusnya sih disimpan di luar ya. Jadi ketika butuh itu pengambilannya bisa dilakukan secara cepat. Salah satu tempat yang cocok di bagian kepala ini, dan ini masih cukup banget. Dan kita lihat di bagian dalamnya. Di bagian top lid dalam atau kepala carrier ini, di bagian dalamnya masih dikasih ruangan. Dikasih ruangan menggunakan bahan mesh di sini. Lu bebas mau menyimpan apapun di sini, dan di sini ada lubang. Biasanya kalau ada lubang sini sih ada atau menandakan bisa dijadikan sebagai waste bag, tapi ini nggak ada untuk si carrier ini, jadi hanya ada ruangan di sini. Dan kita lihat penguncian yang ada di akses utamanya. Karena akses satu-satunya itu hanya di bagian atas aja, nggak ada quick access di bagian bawah. Kita lihat di sini, di bagian tengah ada penguncian menggunakan mode serut, di bagian depan sini menggunakan mode serut juga. Dan ini detail bagus karena di mode serut ini kan sering ditarik tali ya, atau dikencangkan atau dikendorkan untuk talinya. Dan di sini rawan untuk sobek atau jebol sebetulnya. Consina ngelihat di sini suka ada penyakit itu. Dan di sini dipertebal memakai bahan utamanya. Seperti yang lo lihat di sini nggak dikasih ruangan yang gede-gede banget atau lebihan kainnya nggak gede-gede banget, karena ini 50 liter aja, bukan 50 plus. Ya kemungkinan sih kalau untuk ukuran carrier 50 liter kayak gini bisa untuk memenuhi, atau lu bisa mendapatkan durasi waktu 1-3 hari atau 2-4 hari, masih bisa, tergantung sebetulnya barang-barang yang lu punya di rumah. Tapi kalau gua pribadi sih maksimal biasanya 1-3 hari sih untuk ukuran 50 liter kayak gini, dengan pemakaian barang-barang yang masih konvensional. Kalau pakai barang-barang yang ultralight sih itu beda cerita, bisa lebih lah. Di bagian depan mungkin lu ngelihatnya tuh nggak ada apa-apa, nggak ada front pocket, tapi jangan salah, di sini ada resleting di bagian kiri sini. Lagi-lagi pakai resleting yang enak banget. Dan di sini ada ruangan atau pocket di bagian depannya. Jadi front pocket di bagian depan ini sebetulnya tidak gede-gede banget, tapi bisa untuk menyimpan barang-barang yang tipis-tipis, yang kecil. Gua sih di sini coba untuk menyimpan sarung tangan, dan di sini gua nyimpen untuk ponco 3-in-1. Nih ponco 3-in-1 yang mana masih cukup. Di sini ruangannya itu nggak gede-gede banget karena pakai bahan utama. Biasanya front pocket itu kalau kita lihat di beberapa carrier ada yang pakai bahan-bahan mesh elastis, ada yang pakai bahan utama kayak gini.
keuntungan nanti ketika lu punya carrier ini yang mana mempunyai front pocket memakai bahan utama dari carrier ini akan aman dari goresan-goresan ranting ketika nantinya lu menyusuri jalur ke puncak gunung. Jadi bahan ini tuh kuat. Jadi kalau pakai, berbeda cerita dengan front pocket yang pakai bahan mesh elastis gitu, ya seenggaknya itu lebih rawan lah ketika terkena benda-benda tajam, tidak sekuat front pocket yang ada di sini. Tapi konsekuensi ketika punya front pocket dengan pakai bahan kaku, yang mana pakai bahan kuat, bahan utamanya, itu ruangannya tidak segede front pocket yang memakai bahan elastis atau pakai bahan mesh. Jadi ada plus minusnya sebetulnya. Jadi di situ waktunya lu memilih, lu butuh yang kuat apa yang luas untuk front pocket yang nantinya lu pengen dapetin dari carrier yang akan lu pilih nantinya. Tadi kan gue contohin untuk nyimpen ponco sama sarung tangan. Di sini tuh resletingnya udah mulai agak sulit-sulit untuk ditutup. Untungnya pakai resleting yang bagus, jadi tetap aman. Di bagian bawah sini yang tadi gue sebutin, nggak ada quick access atau nggak ada akses lain untuk kita mengambil barang-barang di bagian dalam. Akses utamanya hanya ada di bagian atas aja. Jadi di sini nggak ada resleting apapun. Dan di bawah sini ada dua tali webbing, yang mana yang satu ini kecil, yang satu ini besar atau lebih panjang. Ini sih biasanya gue fungsikan sebagai penyimpanan kaki trekking pole. Cuman kalau gue lihat di sini sih nggak disediakan oleh Consina untuk penyimpanan kepala trekking pole-nya. Biasanya kan suka ada nih untuk holder trekking pole-nya. Paling kalau emang lu mau menyimpan trekking pole, disimpan untuk kepalanya itu bergabung dengan tali kompresi yang ada di kanan atau di kiri sini. Enaknya sih di kanan, karena biar kakinya itu disimpan di sini aja. Kalau di sebelah kiri soalnya nggak ada penyimpanan untuk kaki trekking pole-nya. Sekarang kita ke bagian bawah. Di bagian bawah sini nggak ada apa-apa. Biasanya kan suka ada tempat untuk penyimpanan rain cover. Tapi gua sih nggak heran, karena karakteristik Consina ketika membuat atau memberikan tempat rain cover itu rata-rata nggak pernah di bawah. Dia tuh selalu di bagian belakang sini. Dan di sini pun terbukti. Nah, untuk penyimpanan rain cover dia ada di bagian belakang. Nah, di sini. Jadi Consina itu di beberapa carrier-nya memang penyimpanan rain cover-nya itu agak beda tempatnya, nggak di bawah, jadi di pinggir kayak gini yang nantinya akan lurus dengan busa back system. Tapi untuk carrier ini lu nggak include rain cover. Jadi lu ketika nantinya punya carrier ini jangan kaget ketika rain cover-nya nggak ada. Memang ketika gua lihat di spesifikasinya pun belum include untuk rain cover yang ada di sini. Jadi lu harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli rain covernya. Sekarang kita ke bagian kanan dan kiri. Sebetulnya untuk di bagian kanan dan kiri nyaris nggak ada perbedaan sih sebetulnya. Perbedaannya tadi doang. Di bagian kiri sini kelihatan tempat rain cover. Gua coba ke bagian kanan dulu. Di bagian kanan sini tentunya ada side pocket yang mana direkatkan oleh tali kompresi yang ngebentuk huruf V di sini. Yang mana tali kompresi ini dengan pemakaian webbing yang bagus banget, dan harus bagus kalau dari Consina sebetulnya. Dan di sini untuk side pocketnya full memakai bahan elastis. Ketika gua coba memasukkan botol minum yang ada di sini, untuk diameter botol minum yang segede gini, ini masih aman, bisa masuk. Walaupun jangan terlalu padat penyimpanan barang-barang yang ada di dalam sini, karena nanti akan susah untuk masukinnya. Apalagi lu punya tumbler atau botol minum yang diameternya lebih gede daripada ini, agak sedikit susah untuk masukin tumbler ke bagian side pocketnya. Jadi lu harus ingat ketika nantinya melakukan packing di carrier ini, di bagian kanan atau kirinya yang sekiranya nanti akan dimasukin tumbler, itu jangan terlalu padat untuk packingan yang ada di dalam. Biar untuk penempatan botol minum masih bisa dilakukan secara mudah lah. Untuk side pocketnya, gue suka sebetulnya pemakaian bahan elastis yang ada di sini. Tidak terlihat akan rusak dalam jangka pendek sebetulnya. Lu juga mungkin ngerasa kadang ketika ngelihat side pocket itu, ngelihatnya tuh ini meshnya itu atau bahan elastisnya itu kayak seadanya. Kalau ini enggak, ini memang bagus. Dan di sebelah kiri pun sama. Di sini gue contohkan untuk penyimpanan sekop untuk di jalan. Kalau tiba-tiba nantinya mules, gue sediain sekop. Dan di sini penyimpanan frame tenda. Karena untuk bagian outer dan bagian inner itu disimpan di bagian dalam untuk tenda itu, termasuk pasak juga. Tapi untuk frame-nya gue selalu simpen di bagian pinggir kayak gini. Bisa juga disimpan di dalam mungkin, di pojok, tapi gue sih kebiasaannya kayak gini, biar nggak makan tempat aja di bagian dalam. Dan kebiasaan ini akhirnya
menimbulkan kerentanan terhadap kerusakan side pocket di bagian sini. Ini kan lumayan tajam ya. Carrier ini pakai side pocket dengan bahan elastis yang mana tidak sekuat bahan utamanya. Biasanya sih gue lebih suka dengan pemakaian side pocket itu tetap pakai bahan kayak gini, cuman bagian bawahnya ini sedikit aja nih. Ini pakai bahan yang lebih kuat. Jadi ketika gue nyimpen frame kayak gini sih, dalam waktu yang sering gitu, dengan pendakian yang sering, ini untuk rusaknya itu lebih jauh lah kemungkinannya. Kalau pakai bahan elastis kayak gini, ini mungkin akan lebih cepat untuk rusak atau jebol, karena gue sering menyimpan frame tenda yang mana lumayan tajam di bagian side pocketnya. Itu untuk di bagian depan, atas, kiri, kanan, bawah. Sekarang kita ke bagian belakang dulu nih. Kalau dari tadi lu belum ngelihat lubang untuk water bladder di kiri dan kanan, ini nggak di kiri dan kanan, tapi di bagian tengah sini. Selalu ya, untuk brand-brand legend, brand-brand yang memang udah bagus untuk kredibilitasnya, dia tidak melupakan detail-detail seperti penyimpanan atau lubang keluar masuknya selang water bladder. Dan nanti selangnya pun bisa disimpan di sini. Di solder strapnya ini dikasih tali dan di sini dikasih holder. Walaupun holder kayak gini nggak bisa sih untuk nyimpan selang sebetulnya. Agak susah aja nih untuk nyimpan selangnya. Seenggaknya ada bahan untuk mengikat selang water bladdernya lah di bagian solder strapnya. Sekalian gua sekarang akan ngebahas back system yang ada di carrier ini. Perlu gua kasih tahu dulu dari awal sebelum ngebahas keseluruhan back systemnya. Carrier ini tidak mempunyai frame di bagian back systemnya. Entah itu single frame ataupun double frame. Jadi itu perlu dicatat. Kenapa? Karena gue harus kasih tahu, biasanya ketika gue pernah pakai carrier yang menggunakan frame dan pakai carrier yang tanpa frame, biasanya lebih cepat pegel itu di carrier yang tidak mempunyai frame. Ditambah lagi, lu harus melakukan packingan yang bagus sehingga tidak merubah bentuk yang nantinya akan menempel ke punggung lu. Jadi nggak bisa sembarangan tuh nyimpan barang-barang tuh. Jangan sampai ada yang ngejendol, nanti nggak bakal nyaman karena kan nggak ada frame, nggak ada bahan kaku yang menghadang barang-barang di bagian dalam. Tapi untungnya carrier ini tuh nggak nanggung, dia pakai busa yang benar-benar tebal di bagian belakang sini, bisa lo lihat. Jadi busa yang ada di back system ini benar-benar tebal dan benar-benar empuk tentunya. Jadi ketika nantinya ada barang-barang yang lumayan menonjol disimpan di bagian dalam karena tidak ada frame, akan menonjol mungkin ke bagian belakang, ketahan dengan adanya busa-busa yang tebal di sini. Jadi ini lumayan ngebantu sebetulnya untuk lu merasakan bantalan empuk di bagian back systemnya. Kalau gue bandingkan dengan carrier ultralight kan kadang mereka nggak ada busa sama sekali. Makanya mereka biasanya ditambah dengan seat pad untuk tambahan busa di bagian belakang. Ini sama, tidak ada frame juga. Cuman untungnya ada busa yang benar-benar tebal di bagian belakang sini. Jadi ngebantu menambahkan rasa empuk di bagian belakangnya. Dan di bagian solid strapnya pun seperti biasa, Consina selalu enak untuk di bagian busanya. Tapi ini memang tidak setebal busa yang ada di sini. Ini hampir setengahnya busa yang ada di bagian tengah tadi. Ini pakai busa yang empuk tapi tidak tebal-tebal banget dan lumayan lebar sebetulnya untuk solid strap yang ada di sini. Dan untuk kelembutan yang ada di sini sih aman, nggak keras-keras banget dan nggak lembut-lembut banget sebetulnya. Jadi ketika nantinya bergesekan dengan pundak itu masih aman. Di bagian tali dadanya di sini pakai bahan elastis yang panjang terbilangnya, dan di sini tidak include untuk fluidnya. Jadi kalau emang lu terbiasa memprioritaskan fluid mungkin di carrier ini nggak ada, perlu gue kasih tahu juga. Dan kalau untuk bakal webbing aman banget lah kalau dari Consina mah. Nah, di bagian hip beltnya nih, di bagian hip beltnya ini gue bisa bilang sih nggak ada busa sama sekali ya. Ada sih busa, lu bisa pegang, tapi lu mungkin ketika nanti pegang bakal setuju ini busanya ya kayak nggak ada busa aja gitu, karena memang tipis untuk busa yang ada di sini. Dan di sini terlihat ada lubang di kiri dan kanan biar lebih ada sirkulasi udara mungkin di bagian pinggang kita, karena kan memang ketika dipeluk oleh hip belt itu apalagi busa yang tebal itu ya suka ada gerah-gerah lah. Kalau ini dikasih lubang untuk sirkulasi udara kemungkinannya. Sekarang gua akan coba deh untuk kenyamanan si carrier ini. Tadi sih ketika gua kilo ini kurang lebih 9 kiloan lah untuk beratnya, karena di dalam itu ada tenda, ada kompor nesting, baju kayak kita mau pendakian aja gitu. Gue pasang dulu bagian hip beltnya. Silakan lo lihat posisi carrier ini ketika gue pakai di punggung gue. Di sini untuk posisi hip beltnya tentunya di atas tulang ekor gue, bahkan hampir ke perut sih. Tapi belum ke perut banget. Tapi di atas pinggang gue sedikit lah untuk posisi hip belt yang ada di carrier ini. Gue sih nyamannya biasanya di atas pinggang sedikit.
Kalau di perut banget tuh kayak ngap aja gitu, kayak ke susah aja untuk bergerak gitu, nggak nyaman. Sekarang gue ngomongin satu-satu dulu. Yang pertama, untuk ukuran torso yang ada di carrier ini tentunya pas di badan gue. Tapi kalau emang lu punya punggung yang lebih tinggi, kayaknya ini akan di perut nih posisi hip beltnya. Dan kalau gue pribadi sih kurang nyaman, nggak tahu lu ya. Cuman itu prediksi gue aja. Tapi kalau emang lebih pendek daripada gue untuk ukuran panjang punggungnya, mungkin ini masih aman banget. Apalagi cewek-cewek untuk pakai carrier ini sih kayaknya untuk ukurannya masuk. Dan memang untuk posisi hip beltnya pun ini masih kemungkinannya masih akan nyaman ketika dipakai di punggung cewek-cewek. Karena punggung cewek biasanya lebih pendek kan. Untuk di bagian busa yang ada di punggung, yang tadi gue bilang, ini memang ngasih bantalan yang empuk banget. Dan bantalan yang empuk itu menghasilkan jeda di bagian tengah itu yang dalam kan. Dan itu berfungsi untuk sirkulasi udara. Jadi untuk ketebalan busa yang ada di punggung sih benar-benar kerasa banget untuk empuknya. Untuk di bagian pundak sih sebetulnya biasa aja. Nggak empuk-empuk banget tapi nggak keras-keras banget. Cukup lah untuk busa yang ada di bagian shoulder strap ini. Terus kita ngomongin di bagian hip beltnya. Ya yang tadi gue bilang ini hip beltnya berasa dipeluk oleh tali webbing doang aja. Karena nggak ada busa tebal di bagian hip belt sini. Busa yang tadi kelihatan ada di sini tuh ya nggak terasa meluk ke bagian pinggang gua sih sebetulnya. Yang ngerasa nempel di pinggang itu ya terasanya cuman tali webbingnya aja gitu. Biasanya kan untuk busa hip belt itu sampai depan sini nih. Tali webbingnya cuman nyisa dikit. Kalau ini perlu lu tahu untuk hip beltnya tidak terasa pelukan yang empuk. Tapi kalau ngomongin posisi hip beltnya sih udah oke untuk kriteria yang selalu gua cari di posisi carrier. Jadi untuk ukuran torso yang ada di carrier ini sih di badan gua, di punggung gua sih pas. Cuman yang tadi gua kerasa di bagian tali dada sini tuh gua ngerasanya belum pas, belum bener-bener ngikat banget di bagian dada gua. Cuman ketika gua mau kencengin lagi untuk lebih ngikat, ini udah mentok tuh. Udah mentok segini nih. Untuk toleransi tali webbing yang ada di sini untuk mengencangkan. Jadi kalau gue tarik lagi ya udah nggak bisa karena di sini ada tali elastis. Biasanya sih kalau gue pribadi nyamannya itu lebih dikencengin lagi, tapi ini nggak bisa. Jadi kemungkinan kalau emang lu pun sama kayak gue pengen tali dadanya itu agak kenceng, terus kalau kenceng ngap dong bang, enggak. Di sini kan ada tali elastis, tapi titik kencang yang gue inginkan di tali dada ini nggak bisa dilakukan karena memang udah terbatas. Pengencangan tali dadanya udah segini aja. Kecuali kalau emang badannya lebih gede dari gue sih, mungkin akan pas untuk tali dadanya. Oke, itu dia untuk first impression gue ketika nyobain back system dari carrier Consina The Nereus ini. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gue temukan di carrier ini. Sekarang gue akan ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang ada di carrier ini untuk harga 499 atau 500.000 kurang 1.000 rupiah. Menurut gue harganya terjangkau. Kalau memang lu pengen carrier dari merek yang udah terpercaya, merek legend, tapi pengen harga yang masih terjangkau, ini salah satu pilihan yang cocok sebetulnya. Dan nanti kualitas yang lu dapetin pun ya sesuai dengan harga yang nantinya lu keluarkan. Jadi untuk di jajaran carrier harga 400 ribuan, ini salah satu carrier yang gue rekomendasikan juga dengan harga yang terbilangnya terjangkau, ditambah dari merek yang terpercaya juga. Kelebihan yang berikutnya, gue suka pemilihan bahan yang berkarakter di sini, yang tadi gue jelasin. Ketika lu lihat secara detail itu kayak ada motif madu gitu. Ini bahannya itu keren dilihat, terus pede ketika dipegang. Jadi ketika lu pegang bahannya itu, lu ngerasa pede aja. Oh ini bahannya gue pede sih ketika dipakai untuk menyusuri jalur pegunungan, nantinya ketemu ranting lah, ketemu mungkin akar-akar lah. Gue pribadi sih pede untuk bahan yang gue dapetin di carrier ini. Jadi untuk harga yang tadi gue sebutin itu, pemakaian atau pemilihan bahan yang ada di carrier ini diperhatikan oleh Consina. Walaupun harga terjangkau, Consina masih mikirin pakai bahan yang bagus lah gitu kan, biar awet, walaupun murah biar awet gitu. Kelebihan berikutnya untuk berat kosong dari carrier ini kurang dari 1 kilo, dan itu diakibatkan oleh tidak adanya frame ya. Biasanya frame itu menyumbang lumayan bobot. Ini beratnya menjadi ringan di bawah 1 kilo. Dan itu bisa jadi pertimbangan lu juga nantinya. Mungkin lu punya kriteria untuk carrier ini, gue sih lebih sering milih di bawah 1 kilo bang. Ya ini salah satu yang cocok. Jadi untuk berat kosong dari carrier ini sebetulnya bisa jadi salah satu poin bagus untuk lu yang mencari
carrier itu yang berat kosongnya aja udah ringan. Ini di bawah 1 kilo. Kelebihan yang berikutnya, busa yang ada di back system, khususnya di bagian punggung sih, bukan hanya tebal, tapi empuk yang gua rasain tadi. Dan ketebalannya pun ngasih jeda di tengah itu gede untuk sirkulasi udara. Jadi, walaupun carrier ini tidak ada frame single atau frame double, yang mana nantinya kenyamanan carriernya itu akan berpengaruh terhadap gaya packing lu. Yang mana bisa aja gaya packingnya itu menyebabkan di bagian punggungnya nggak rata, yang nempel ke punggung pun nantinya nggak rata dan nggak nyaman. Tapi walaupun itu terjadi, yang mana packing yang nggak rata atau ada yang nonjol-nonjol dikit, itu sih kelihatannya yang gua lihat di sini nggak bakal terlalu berpengaruh karena tadi adanya busa yang tebal di bagian punggung. Berbeda dengan carrier ultralight yang tadi gua jelasin itu, kalau emang nggak rata di bagian punggungnya atau nggak pakai seat pad, itu terasa banget karena carrier ultralight rata-rata nggak ada busa sama sekali. Kalau ini busanya tebal, jadi kalau emang lu nantinya melakukan packing yang kurang rapi, kemungkinan kenyamanannya masih bisa dirasakan oleh busa yang dikasih di sini, kecuali parah banget untuk cara packingnya. Jadi busa yang ada di bagian back system ini, khususnya di bagian punggung itu, mempunyai busa yang tebal yang ngasih bantalan empuk di bagian punggung lu nantinya. Kelebihan yang terakhir, walaupun ini sebetulnya harus dilakukan sih dari brand segede Consina, tapi tetap gua pengen nyebutin, yaitu di bagian tali webbing, bakal-bakal ini sih termasuk resleting. Ini detail-detail yang puas gua dapetin di harga 499. Jadi memang harus kayak gitu sih sebetulnya dari brand gede tuh. Cuman gua pengen apresiasi aja, bakal webbing dan resleting di sini nggak bakal kecewa. Sebagus itu untuk pemakaian detail-detail tadi yang gua sebutin. Sekarang kita ngomongin kekurangan yang ada di carrier ini. Kekurangan yang pertama, untuk lo mengeluarkan harga 499, ini belum include rain cover ya. Jadi lo harus masih mengeluarkan biaya 60.000 mungkin atau 80.000 untuk membeli rain cover. Tempat rain covernya di sini ada di belakang. Tapi rain covernya nggak dikasih oleh Consina. Jadi carrier ini belum include rain cover. Kekurangan yang berikutnya perlu lo pertimbangkan karena carrier ini tidak ada frame. Kalau emang lo mungkin punya pengalaman dengan carrier yang tanpa frame, mungkin pengalamannya menyulitkan atau buruk buat lo, ya ini perlu pertimbangkan ulang karena carrier ini tidak ada frame. Dan biasanya carrier yang tanpa frame itu biasanya lebih cepat pegal dibandingkan carrier yang menggunakan frame. Jadi tergantung sebetulnya cara packing lo juga nantinya dengan barang-barang yang dibawa mungkin, sehingga menghasilkan kenyamanan di bagian back systemnya. Intinya carrier ini tidak ada frame. Kekurangan yang berikutnya yang perlu lu pertimbangkan juga, di sini tidak ada quick access. Jadi satu-satunya akses untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam carrier ini hanya di bagian atas aja. Balik lagi, kalau emang lu terbiasa menggunakan quick access untuk memudahkan pengambilan barang-barang yang ada di bawah mungkin, atau di tengah mungkin, ini nggak ada. Satu-satunya akses yang tadi gue sebutin di bagian atas aja. Kekurangan yang terakhir, yang perlu pertimbangkan, di bagian hip belt yang tadi gue sebutin, tidak memakai busa yang tebal. Bahkan gue bisa bilang, yaudahlah, nggak ada busa sama sekali. Karena ketika tadi dipakai pun nggak kerasa bantalan busa sama sekali. Karena memang setipis itu untuk busa yang dipakai di sini. Yang gue kerasa itu cuman kayak tali webbing aja, diikat kayak tali webbing aja gitu. Mengingat carrier ini 50 liter loh untuk ukurannya. Jadi untuk hip belt yang ada di sini perlu lu pertimbangkan lagi. Carrier ini tidak pakai hip belt yang tebal, yang mungkin lu mengandalkan rasa empuk dari hip beltnya. Selama ini lu pakai carrier, ini nggak ada empuk-empuknya karena memang hip beltnya ini busa tipis banget. Oke, itu untuk kelebihan dan kekurangan yang ada di Consina The Narrows ini 50 liter. Tinggal lu pertimbangkan aja. Kalau emang lu pengen carrier ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu sikat aja. Kalau lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.